welcome back to FPL Bias. Episode ini kita akan bahas siapa aja aset yang essential dan differential di game week 14. Kita juga akan kasih lihat tim selection, formation, dan captain pick kita di akhir. And of course, gue masih sama Mike. Gimana Pak, game week 13 ya? High scoring ya? Ini kayaknya one of the highest scoring game week sih kemarin, 13. Ya oke lah. Kalau dilihat dari average-nya kan, kalau nggak salah game week 13 itu nomor 3 paling tinggi setelah game week 2 sama 3. Gimana nih kemarin? Oke Tinggi lah. nggak poinnya? Ya lumayan. So far sih emang paling tinggi secara poin ya. Tapi secara game week ranking, juga lumayan. Bukan yang paling tinggi. Berapa? Dapat 88. Nice. Lo nggak mau nanya gue berapa? Nggak, gue tahu lu kalau sebelum gue ngapain nanya, gue tahu kok. Lu pagi-pagi WhatsApp gue juga anyway. Ngapain gue tanya. Lumayan, triple digit. Hihi. Walaupun minus 4. Nielsen gila sih emang. Dan gue masih ada Trent Larsen woy di bench. Kalau gue masukin Trent Larsen tuh, ya well anyway, move on aja kalau gitu. Seperti biasa dulu kita bahas update FPL by Spot Mini League dulu season 3 ini. Paling tinggi kemarin itu game week 13 ada tim Arsenal Treble. Again, halu tim name. Yang kan naik. Will sih. Dia dapat 111 points. Jadi dia ada Gabriel, Collins, Salah, Johnson, Palmer, Wood, Trent Larsen, dan kaptennya of course Saka. Of course bias. 111 points. Men, kalau beneran tuh kalau gue masukin Trent Larsen, gue nomor 1 sih paling tinggi kemarin. Kan lo nggak masukin. Iya, tapi kan gak masukin ya. Anyway. Kalau updated 1-4-nya nih, peringkat satunya masih ada tim lelaki buaya darat. Dia total poinnya 921. Nomor 2 ada tim Raskis. Dia beda 4 poin. Totalnya 917. Nomor 3 ada Red Spools. Poinnya itu 880. Ini 2 ke 3 lumayan ada jumpnya ya, 20-an. Terus nomor 4-nya Master Panda 10. Dia naik lagi nih ke top 4. Total poinnya 878. Kita dengan 700-an masih bisa kan Mike? Aman ya. Perlahan tapi pasti aja, tenang. Lo nggak ngeliat Big Man Bakar juga masih di atas 1 juta. Tapi biasanya dia ngegas, habis itu akhir musim dia bisa masuk top berapa gitu loh. Itu gokil sih. Ya dia. Ya Big Man Bakar juga nggak jauh cuy, rankingnya beda sama kita. Ya, I know, closely banget sih. Yoi. Anyway, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG kita dan yang subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, Mike, seperti yang kita bilang episode lalu, game week 14 itu kan jadi game week pertama yang mainnya di midweek nih. Ya kan? Jadi deadline-nya itu ada di hari Rabu jam 1 dini hari WIB. Jadi better set squad kalian itu di hari Selasa, which is cuma 2 hari ya setelah game terakhir nih, hari Minggu kemarin. Dan ini jadi udah kita ingetin, jadi jangan sampai ada yang alasan kelewatan deadline. Karena most likely akan banyak sih. Ya, gue sih udah set dari sekarang. Iya, makanya. Jadi better bikin squad kalian sekarang deh. Karena dengan festive fixtures ini lagi-lagi naik turunnya rank sampai akhir season tuh di sini sih. Ya. Oke, jadi kayaknya kalau essential menurut gue agak mirip ya sama episode-episode lalu, kita udah bahas lumayan banyak nih. Jadi paling gue recap aja kali ya yang essentialnya, quickly recap. Jadi kalau defenders, menurut kita harus ada Arsenal defenders. Yang premium itu of course harus ada Gabriel. Iya, kalau mau lebih murahnya bisa double up, go with Calafiori atau Timber, ya kan? Dan satu tim lagi nih yang essential buat defense itu Liverpool. Jadi kalau premium dengan run of fixtures-nya bisa TAA atau Van Dijk, atau yang way cheaper ada Gomez. Tapi gue nggak setuju dengan TAA sih. Harganya segitu tapi liatin deh, Anslot tuh nggak mainin TAA se-eksplosif Klopp gitu loh. Jadi Ya. I don't think it justify the price anyway gitu loh.
Hmm. Jadi kayaknya better Van Dijk ya. Better Van Dijk lah. Ya, dan dia juga bisa ada potential attacking return. Kayak kemarin pas lawan City, lo lihat nggak sih? Kayak 2 kali free header. Enggak sih, itu karena City-nya Itu kan intinya aja ya, Pak. Yeah. Moving on to midfielders. Kalau kalian belum ada Salah, Saka, atau Palmer, that should be your number one priority. Ya nggak sih? Yep. Ambil -4 kalau perlu. Sekarang. Ya nggak sih? Ya, Apa ini waktu yang gegas sih untuk Saka ya sama Pak. kan? Saka, Palmer sama Salah tuh triple S, nggak SPS itu. PSS. PSS Ya, bener. Waktu yang dia gegas. setuju. Jadi kalau belum, kayak benar-benar harus masukin sih 3 orang ini. What's wrong with you guys kalau belum punya? Exactly. Ya Mike ya, what's wrong with you? Salah tuh season ini parah banget dia tuh. Gua akuin sih itu. Dibanding musim lalu ini dia lebih konsisten sih. Dia udah double digit tuh udah berapa kali coba sekarang? Ada kok statsnya, bentar ya. Oh, mau salah double digit FPL poinnya itu from the last 4 seasons, dia itu dari 2021-2022 10 kali double digit dalam 35 games. Tahun depannya sama 10 games in dapat 10 kali from 38 games. Next seasonnya 9 from 32 games, dan tahun ini season ini dia udah 9 kali juga dari cuma 13 games. Kacau sih ini. 11 goals dan 7 assists so far. Sampai masih nggak ada salah sih this season, this week. What is wrong with Nah, you? untuk this festive weeks, I think ya, gue setuju sama lu. Ya, itu pokoknya midfielders essential. 3 itu. Salah, Saka, Palmer. Kalau belum ada, go for them. Kalau forwards, prioritinya jual Haaland ya Mike ya, yang masih punya. Mike tolong. Dan maybe ya kalau di sini sih jadinya, kalau lo jual Haaland mainnya dan midfieldnya template Salah, Saka, Palmer, mainnya pasti di forwards ya kan, Ya, differentialsnya. Tapi kemungkinan juga pasti akan template-nya most likely punya Joe Pedro sama Jackson. Ya nggak sih, 3 depannya? Ada yang kurang nggak Mike? Atau ada yang mau ganti? untuk 3 game ke depan sebetulnya lu melewatkan 1 orang sih. Siapa? Watkins boy. Dia jagoan kandang. 2 game ini dia dapat kandang mulu, dan jangan lupa kandang-kandang yang dia dapat itu ada Brentford yang kita tahu hampir nggak pernah clean sheet, cuma sekali doang clean sheet. Hmm. Tapi dia gini nih, 14, 15, 16. 16-nya susah lah. 14, 15 dapat Brentford sama Southampton at home. Man, Ya, tapi nggak tahu ya. Kemarin aja lawan Chelsea ngeblank. lawannya siapa? Ya tapi lawan Chelsea kemarin ada satu clear cut chance banget, boy. Udah on one sama Sanchez. Dia pelan banget gol Ya, tapi itu nge-shoot. away, bos. Kita tahu Ya, Watkins ya, jagoan kandang. ya sih. Ya menarik sih. Kandang yang dia miss cuman apa? Paling Bournemouth sama MU, sisanya wow. Ya tapi masalahnya dengan again harganya dia yang bisa dihitung premium dan masih banyak lagi yang lebih murah dan nge-outscore dia kayak Cunha, Joe Pedro. Ya nggak sih? Tapi kan kayak kata lo, Steven Jackson. fixtures juga berpengaruh kan. Ya sih. Ya sometimes fixtures ngebikin form. Ya Ya, maybe. I mean, ini cuma short run doang sih menurut gua. 2 game week ini dan out. Habis itu soalnya agak berat juga gitu. Nottingham, kita tahu Nottingham itu rapat banget defense. Ya, Nuno kacau sih. Iya. So ya, menurut gua sih mungkin kalau misalkannya udah nggak punya Haaland atau nggak tahu udah punya kayak Joe Pedro, Cunha, atau siapa tuh namanya, Jackson atau Evan Nilsson, lu masih, maksudnya lu nggak ada itulah, lu kayak punya Watkins, it's a good hold 2 minggu ini, habis itu pindah ke Jackson. True. Atau yang punya Isak. Yang punya Isak kan dia cedera tuh. Ya, Kemarin cuma tapi kan Isak main. harganya lu harus naik. Ya sih. Ya well anyway. Lanjut aja kalau gitu ke differentials yang lebih menarik. Siapa nih Mike? Tadi udah kesebut sih. Oke, gue punya beberapa jagoan differentials ya. Ada Evan Nilsson, ada Kudus. Kudus kayaknya baru balik kan dari suspension or whatever the name is lah. Might as well Bowen aja gak sih? Ya, tapi nggak tahu. We'll see. Menurut gue Kudus bisa lumayan lah. Tapi Evan Nilsson, Kudus, habis itu ini mungkin lo nggak ngira sih. Tapi gue udah sempat ngobrol sama lo.
I think Enzo lumayan pembeda. Aduh. Dengan harganya segitu, man, come on. Ya, I mean dia Dia di ini sih. harga yang sama Amat, tapi Amat 3-4 game ke depan berat. Hmm. Sedangkan Chelsea kita tahu fixtures-nya gitu loh. Might as well. Ya, dan dia lagi on form sih emang, Iya, dan iya. beberapa Sekarang game gue week ini. tanya, midfielder Chelsea siapa yang poinnya lagi paling on form? Lately baru Palmer baru game week kemarin. Sebelumnya Palmer lumayan. Ngapain sih nih orang? Ya, ya sisanya Enzo sih. Iya, Enzo yang lumayan perform. Ya bisa sih. Gue cuma nggak suka Enzo-nya aja sih, personally. Ya, I Ya, know. tapi bisa foreign FPL asset bisa sih. Yeah, exactly. Terus menurut gue ini juga yang lagi nge-carry timnya, Iwobi man. Hmm, Iwobi lagi nge-carry timnya banget loh. Di saat ya. yang lain lagi entah ngapain, tapi Iwobi lumayan jadi pembeda lately. Coba lu lihat. Ya, 5 game week terakhir cuma 1 kali doang dia blank. Sisanya dia pasti menyumbangkan poin gitu. Dan Tapi untuk game week ini doang lawan lawan Brighton ya, habis itu sih udah berat. apa setelah Brighton ini Arsenal lawan Liverpool dan Liverpool. Ya, ya. Ya, tapi mungkin nggak tahu ya. Kalau Fulham bisa aja sih Iwobi sama ya of course Smith Rowe mungkin jadi kayak long term hold-nya sih. Lebih kayak long term differential nggak sih hitungannya? Karena Enggak sih. setelah itu, Cuman one setelah week pan aja sih. Habis itu gue mungkin mau pindahinnya ke Enzo atau nanti setelah 4 game week lagi 3-4 game week gue mau pindahin ke MU aset gitu. Sambil assess apakah mereka bisa sustain the form gitu. ya tapi masalahnya kalau speaking of Fulham players ya, habis Liverpool, Southampton at home, and then ya maybe Chelsea agak susah, tapi habis itu juga Bournemouth, Ipswich, West Ham, Leicester. Ya. Ya nggak tahu sih. Mungkin bagi yang mau berani aja sih. Dan kalau masih ada benchnya. Karena kemungkinan kan 3-4-3 nih. Ya kan? Lu butuh orang kelima kan? Iya, heeh. Ya why not gitu sekalian. Kalau tiba-tiba maksudnya ini festive season pemain-pemain dirotasi men. Ya kan? Yang namanya Saka, Palmer, Salah ada kemungkinan diistirahatin gitu loh. Ketika itu Hmm, terjadi lu mau bench lu masuk. Menurut ya. gua ya kita harus punya pemain-pemain yang lagi on form kayak gini gitu atau yang lagi nge-carry tim ya. Hmm. Dan jangan lupa ini nggak cuma ini doang ya, nggak cuma IPL doang loh, karena masih ada European Action Yap. beberapa minggu ini. Hmm. Terus Terus ada 2 sih. The next one ini juga one week punt ya. Munos sih menurut gua. Lawannya Ipswich, come on. ya, I mean Ipswich juga lumayan attacking loh. Tapi Munos juga attacking, kita tahu Munos dari dulu attacking banget. Ya sih. Ya, tapi masalah for a one week punt, do you really wanna go differential kalau apalagi kalau lo nggak ada wild card? Nah, karena sekarang defender yang obviously yang mungkin yang kita bakal punya most of us punya kayak Aina lah, siapa lagi Gabriel lah. Fixersnya lagi berat, Iya sih. iya kan? Lu kalau misalkan mau ada satu, lu nggak mungkin dong nggak mainin defender. Hmm. Iya, iya, iya. Dan menurut gue ya udah gitu, lu taruh aja sekali gitu mainin. Habis itu lu bisa mainin lagi kapan tuh? Game week 16 perhaps. Atau ya udah jual ganti siapa gitu. Hmm. Nggak mungkin dong lu jual Gabriel, nggak mungkin juga lu jual Aina. Lu pasti in this festive season lu mau mainin mereka, iya kan? Iya, iya. Sama satu lagi, ini lu pasti akan ngatain gue sih. Siapa? Estupinan sih bos. Estupinan attacking banget dan udah fix main gitu. Dan jangan lupa Brighton nih fixersnya gokil nih festive season ini. Mm-mm. Udah gue bilang. Kemarin kan lo milihnya Kaldioglu kan, tapi ternyata lupa kita dia cedera. Iya lupa coy. Ya gue juga pas ngedit kayak, oh iya ini kan dia ini orang cedera ya, tapi ya lah. Iya. Ya, as opinion kemarin lo nggak ngeliat Lamptey ya, yang kemarin nge-assistin Mitoma. Enggak. Lebih Tapi murah. Lamptey itu nggak tahu ya ini pelatih baru sih. Kadang suka nggak dimainin soalnya dulu. Dia agak tapi kayaknya akan sharing minute sama Veltman deh. Hmm. Tapi kayaknya lebih nailed on si Estupiñán. Jadi ya paling gue tambahin dikit. Of course tadi gue udah bilang Joe Gomez 4,8 juta cheaper defense option dari Liverpool yang emang bisa keep clean sheet. Dia cuma 0,8% doang own-nya, so very very ultra differential. Kalau nggak ada yang lebih murah lagi, Milo Kerkez 4,4 dari Bournemouth.
Dan kemarin ngegolin, dan kalau lo lihat highlightsnya dia emang lumayan attacking, jadi kayak Ait Nuri gitu loh. Jadi very ke depan dia ngasih return, dan cuma 2% own doang. Kalau dari midfield gue ada 3 orang nih. Yang pertama of course my boy Rashford. Yeah. Men, Gila gue. lawannya Arsenal, men. Ya mungkin 3 ke depan susah, tapi setelah itu lumayan loh fixturesnya MU. Ya, Dan honestly gue setuju. Gue setuju. Tapi untuk 3 game week ini enggak sih. ya that's why probably bisa aja kalau mau uh, sebelum orang-orang pada jump on the Rashford train, beli duluan. Mumpung masih murah juga sebenarnya, 6,9, 4,2% doang. Ya mungkin lo bisa beli terus lo taruh bench, or even siapa tahu lawan Arsenal kita menang, ya kan? Oke, gue punya pertanyaan. Kayak gue deh. Menurut lu worth it nggak setelah nanti di game week keberapa tuh? 17 ke atas. 17 kan Bournemouth at home, and then Wolves away, terus Newcastle at home. Ya, Tapi oke. habis itu Liverpool. Tapi habis itu setelah Liverpool juga lumayan enak sih. Oke. Menurut lu worth it nggak game week 17 Kunha tuker ke Rashford? Kunha kan forward, Iya Rashford kan ya, tinggal cari aja geser ke siapa, Joe Pedro oh bisa gitu. Karena kayak ya gue, the only way gue dapetin Rashford, gue harus sacrifice Kunha. There is no other way. ya Kunnya setelah game week 17 susah sih. So Tapi bisa Kunha aja. juga dari kemarin-kemarin susah tapi lumayan. Ya tapi lo lihat aja Wolves 18 MU at home. Terus habis itu Tottenham. Habis itu Forest, Newcastle, Chelsea, Arsenal. Itu nggak ada yang hijau woy sampai 26 sampai Februari. Ya, Nggak tahu sih. Menurut gue ya kalau again depends on your risk appetite juga kan. Tiap orang beda-beda. Dan harus lihat sih ntar gimana. Ini karena masih Amorim ini masih coba-coba formasi dan coba-coba personal gitu. ya. Gue aja yang akan, gue kemarin nebak si Højlund akan start, ternyata Zirkzee yang start. Jadi masih agak wait and see sih. Except for Bruno ya, menurut gue. Sama Rashford sih. Menurut gue lumayan lock sih. Ya, antara ya sisanya masih belum inilah. Terus another midfielder, gue udah mention juga last week, Mitoma 6,5 juta doang dan 7,8%. Kemarin di only goal from Brighton pas lawan Southampton dan dapat 3 bonus points juga. Dan again fixturesnya Brighton very good going from here onwards. Terus lo tadi ngambil Enzo, gue ngambil Madueke sih. Oke. 6,3 juta, 6,6%. Walaupun emang formnya belum kelihatan, tapi menurut gue nggak tahu sih. Kayaknya Enzo Maresca waktu itu gue lihat di mana gitu. Katanya favorite playernya Madueke. So, I don't know. Kelihatan. Iya kan? Agak kelihatan. Oke, kalau gitu lanjut ke segmen terakhir. Hold or sell. Mike, Haaland Mike, blank lagi kemarin lawan Liverpool. Dan kalau dilihat dari game week 6, total points-nya itu ya, kalau dibandingin sama premium-premium yang lain, Salah 84 nih dari game week 6. Palmer 64, Saka 63. Haaland cuma 23 points, boy. It's Ya, for sell. sure. Kan gue udah bilang sell, nggak usah. Jadi lo sebagai Haaland owner sudah nih, terakhir nih ya kemarin tuh Ya, lawan Liverpool. udah, terakhir. Karena gue nggak mau minus aja sih, to be honest. Lo kan sell berarti minggu ini. Udah sell. Udah sell, oke, Udah baik. sell. Nice. Kedua, Mbomo. Episode lalu kita udah bilang hold buat lawan Leicester. Dan Brentford bikin 4 gol tapi Mbomo blank. Somehow dia ngeblank dari 4 gol itu. Tapi siapa yang ngira sih Kevin Sade itu bisa gila-gilaan kayak gitu? Iya sih, bener. Tapi ya first share minggu ini sell nggak sih? Easy sell nggak sih yang buat Easy sell. belum ada salah Palmer Saka? Easy sell. Iya kan? Itu move loh. Atau Move move gue. Ntar kita bahas. langsung aja lah kalau gitu. Transfer formation captain picks. Lo dulu lah, kan udah ke spoiled. Gua 2 transfer. Haaland out, Mbumo out, yang in adalah Jackson dan Salah. Jadi gue akan mainin 3-4-3 tapi gue nggak begitu happy dengan back gue sih. Cuman again gue udah nggak mau minus lagi aja sih. Mungkin kalau misalkan last minute sambat setan mungkin bisa minus tapi ya nggak tahu. Jadi sekarang 3-4-3, belakangnya Van de Ven, Gabriel sama Robinson, tengahnya Salah, Palmer, Bruno sama Saka, depannya Jackson, Raul, Kunha. Most likely Raul bisa jadi Rodgers, jadi main 3-5-2. Tapi for sure back gue udah gak bakal ganti sih.
Mungkin Robinson bisa gue transfer out jadi untuk minus. Tapi we'll see about it. Kapten, it's a hard pick antara Salah sama Palmer. So it will be last minute decision. Basically itu gue for game week 14. Kayaknya juga gak akan jauh beda sih sama lu. Gue transfer dulu. Kalau gue transfer, gue juga udah bikin early transfer. Mbomo out, jadi gue ganti Mbomo ke Mitoma, another differential. Formation, gue 3-5-2. Keeper, Fabianski, yang akan lawan Leicester away. Yang kemarin dibantai 5 itu. Yang kemarin dapat -1. Tapi daripada gue masukin Raya, jadi Fabianski aja. Tapi gue juga agak takut sih, karena Leicester bisa new manager bounce, karena udah si Nistelrooy kan. Terus 3 back gue ada Gabriel, Tuanzebe, sama Vandenberg. Jadi Mazraoui dan Aina akan gue bench. 5 tengah gue jadinya ada Bruno, Palmer, Salah, Saka, dan Mitoma. 2 depan of course Strand Larsen dan Evan Nilsson. Ya, Di bench gue pertama ada Welbeck, terus Mazraoui dan Aina. Captaincy most likely kayaknya minggu ini bukan minggu yang buat differential captain. Kayaknya dengan Palmer yang akan lawan Southampton away, udahlah pasti harus Palmer, karena Southampton itu nggak ada Harold Bellis, nggak ada Tyler Dibling, nggak ada Downs. Mereka suspended semua tuh buat game week 14. Tapi kan kayak yang tadi lu bilang, Salah lagi main on form. Iya sih, tapi dia juga mainnya di Newcastle away. Newcastle kayak yang selalu bilang, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Jadi apalagi mainnya away kan, mainnya di kandangnya si Newcastle, jadi and it's a pretty hard venue to play in. Make sense? Jadi kayaknya most likely very lock Palmer captain minggu ini. Ini udah form dari sekarang nih ya, nggak kayak gue yang last minute decision nanti ya. Nah, udah lock. That's my team. Kalau gitu, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, deadline game week 14 itu ada di hari Rabu 4 Desember jam 1 dini hari WIB. Jadi deadline game week 14 ini lebih cepat dari biasanya, karena first match Ipswich lawan Palace itu ada di hari Selasa malam ya di Inggris. So, jadi better set squad kalian itu di hari Selasa malam, biar nggak kelewatan. Jangan lupa buat subscribe YouTube FPL Bias, follow IG kita, dan kita ada juga di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi, hopefully this week, buat bahas essential dan differentials di game week 15. Okay, Mike, thank you for your time. Good luck. See you next time. Bye.